Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan sebagaimana telah saya sampaikan pada materi-materi yang telah lalu adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran ada 3 surah yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut, serta pembeda dari yang batil dari yang hak. Yang kedua dijelaskan pula dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang penuh dengan keberkahan. Dan yang ketiga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadari. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Qadar. Dari ketiga surat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan pada bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh keberkahan, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi menurut para mufassir, ketika dahulu Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka pada malam itulah yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan. Malam tersebut menjadi mulia, menjadi berkah karena diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan pada bulan yang penuh berkah, yaitu pada bulan Ramadan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang pakar tafsir, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, dan juga Imam Al-Qurtubi, berikut juga para mufassir yang lain, menjelaskan bahwa ketiga ayat tersebut adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jumlatan wahidah, secara sekaligus, dari Lauhil Mahfud ke Baitil Izzah. Lantas kemudian mengapa umat Islam memperingatinya setiap tanggal 17 Ramadan? Insya Allah pada kesempatan kali ini akan saya bahas dan sama-sama kita kaji hadis Rasulullah SAW dan juga penafsiran
para ulama ahli tafsir. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi beserta ulama-ulama tafsir yang lain, bahwa ketiga ayat tersebut menjelaskan tentang proses diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad salah satunya. Al-Quran diturunkan pada malam ke-24 Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan." Suhuf Ibrahim diturunkan oleh Allah pada permulaan atau pada awal malam bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin min Ramadan. Adapun kitab Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 bulan Ramadan. Wal Injilu li thalatha asyrata khalat min Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilal Qur'anu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam ke-24 Ramadan. Lantas apa yang diperingati oleh kaum muslimin, di mana kaum muslimin sering memperingatinya pada malam 17 Ramadan, sementara dalam hadis ini bahwa Al-Quran diturunkan pada malam ke-24. Menurut Imam Ali As-Sabuni, pengarang tafsir Rawai'ul Bayan, beliau mengatakan bahwa yang diturunkan pada malam 17 Ramadan adalah permulaan diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari digenapkan menjadi 23 tahun. Jadi menurut pendapat ini jelas bahwa pada tanggal 24 Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Dan adapun pada malam 17 Ramadan itu permulaan diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diperingati oleh umat Islam menurut ulama-ulama ini adalah memperingati permulaan diturunkannya Al-Quranul Karim yang berlangsung selama 23 tahun sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari barokahnya Al-Quran, dan semoga kita semua, keluarga kita, menjadi ahlul Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.